Itjen atau Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan pengawas internal yang bertanggung jawab kepada Kemendikbud untuk mendukung dan mengawasi layanan pendidikan dan kebudayaan agar berjalan efektif serta menciptakan wilayah bebas dari korupsi. Tidak hanya melakukan pengawasan, Itjen juga melakukan fasilitasi unit-unit di Kemendikbud. Itjen membagikan informasi aktivitas melalui Sistem Informasi Pengawasan atau SIP. Fungsi dari SIP adalah memberikan layanan pengelolaan informasi terpadu untuk kepentingan layanan publik di bidang pengawasan pendidikan dan kebudayaan. Itjen membuka akses bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi. Salah satunya terdapat posko pengaduan Itjen, whistleblowing system untuk para pegawai dan pensiunan Kemendikbud, dan Sisusan untuk konsultasi para pegawai di Kemendikbud. Dengan semua akses yang diberikan oleh Itjen, diharapkan mampu mendekatkan Itjen Kemendikbud dengan masyarakat luas untuk melangkah bersama memajukan pendidikan Indonesia. Sumber daya manusia dan anggaran kita kan sangat terbatas ya. Jadi juga tidak mungkin kita belajar dari negara-negara maju, tindakan ucapan apapun pimpinan itu yang akan menjadi contoh para staf, para bawahannya, para pegawainya. Karena esensi kita adalah melayani. Saya selalu mewanti-wanti kita itu melayani masyarakat. Ruangan sekretaris ini juga begitu. Ini ruangan yang terbuka untuk siapa saja berdiskusi di sini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sahabat Dikbud, terima kasih telah bergabung dalam sinar kita kali ini dalam rangka kita menyongsong Hardiknas 2021 dengan tema Serentak Bergerak Wujudkan Merdeka Belajar. Pada kesempatan kali ini telah bergabung bersama kita Sekretaris Itjen Kemendikbudristek Bapak Subiantoro atau yang akrabnya dipanggil dengan Pak Abi. Selamat bergabung Pak. ya, bergabung, terima kasih. Ya Pak. Pak Abi, kita tahu sekarang situasi pandemi COVID-19. Tapi sebelum kita melakukan podcast ini, kita sama-sama telah melaksanakan rapid antigen dan hasilnya dinyatakan negatif. Oleh karena itu Pak, apabila Bapak berkenan, mohon izin bisa nggak kita buka maskernya Pak supaya lebih santai. Sesuai dengan tema nih Pak, bincang santai. Iya. Oke. Siap. Ya, terima kasih Pak. Kita lepas masker kita. Siap Pak. Oke, Pak Abi, Bapak Sekretaris, dalam rangka Hardiknas nih Pak, Hari Pendidikan Nasional. Saya rasa banyak nih sahabat-sahabat Dikbud yang belum tahu apa sih peran Itjen itu di bidang pendidikan dan apa sih bedanya Itjen itu dengan unit lain di Kemendikbudristek ini. Baik. Bisa Bapak tolong jelaskan Pak? Baik, terima kasih Pak Yulian. Jadi kalau kita bicara tentang peran Itjen, kita tidak bisa lepas dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 9 sebagaimana perubahan nomor 45 tahun 2020 tentang tugas dan fungsi. Tugas Inspektorat Jenderal adalah melakukan pengawasan internal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang dengan tambah Ristek. Ya. Nah, tentu fungsi ini berbeda ya dengan organisasi satuan kerja yang lain di Kementerian Pendidikan. Kita punya tugas dan fungsi melakukan pengawasan internal dan memastikan bahwa program kegiatan di seluruh kementerian kita dapat berjalan dengan baik. Melalui apa? Melalui pengawasan, melalui pemantauan, melalui kegiatan-kegiatan review internal, dan saya kira program dan kebijakan Inspektorat Jenderal ini ingin memastikan bahwa semua program berjalan dengan baik. Saya kira itu membedakan dengan fungsi satker yang lain. Jadi pengawasan, kita kalau Itjen itu pengawasan Pak ya. Pengawasan itu apa sih Pak
pengawasan apa yang diawasin, Pak? Apa yang diawasin? Ya, seluruh tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kementerian yang kita awasi dari mulai 3 aspek ya, tata kelola sumber daya manusia, tata kelola keuangan, barang milik negara, aset kita, dan yang tidak kalah pentingnya adalah substansi kegiatan tugas fungsi utama mereka, program dan kegiatannya. 4 hal itulah yang menjadi fokus pengawasan kita. Saya kira itu. Jadi SDM-nya, keuangannya, sampai dengan substansinya kita yang awasi Ya, semua. betul. Wow, tugasnya berat nih, Pak Sekretaris Itjen. Kalau kita bicara pengawasan, sekarang ini situasinya pandemi nih, Pak. Ya. Ada nggak kebijakan atau langkah-langkah apa yang Itjen ambil di situasi pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya, jadi saya kira strategi pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai aparatur pengawasan internal pemerintah di masa pandemi harus juga berubah ya. Jadi strategi kita bisa melakukan pengawasan dengan di atas meja yang lebih sering kita kenal dengan desk audit, Okay. dan tentu dengan pengawasan juga ke lapangan. Ketika pengawasan di atas meja itu ditemukan masalah-masalah yang serius, baru kita memang berkepentingan untuk membuktikan ke lapangan. Jadi 2 strategi itu harus kita gunakan karena juga situasi pandemi ini tidak memungkinkan kita terus bertatap muka secara langsung. Di samping itu tentu kita memiliki strategi pengawasan atau audit berbasis risiko. Jadi terhadap persoalan-persoalan yang berisiko tinggi sajalah yang harus kita menjadi prioritas untuk kita lihat, kita awasi. Saya kira itu yang paling penting. Jadi melakukan pengawasannya bukan tidak selalu melulu ke lapangan, Pak ya? Tidak. Karena ya. situasi pandemi ini. Ya. Tapi berarti waktu sebelum pandemi kita ke lapangan, dan tadi Ya, Bapak lebih sempat singgung audit. Berarti ada auditor gitu, Pak, di dalam Itjen ini atau bagaimana, Pak? Iya, karena kan lembaga Inspektorat Jenderal itu kan aparatur pengawasan internal pemerintah, memang sumber daya manusianya memang didominasi oleh profesi auditor. Ya, jadi profesi auditor itu membutuhkan keahlian tertentu ya, dibuktikan dengan sertifikasi keahlian ya. Dan itu saya kira bentuk dari kompetensi ya, profesionalitas auditor dalam menjalankan tugas. Saya kira itu. Oke, berarti kita melakukan audit juga, Pak ya. Inspektorat Jenderal melakukan audit, isi-isinya adalah auditor, selain pengawasannya ada auditnya gitu. Tapi sebentar Mas Jili. Jadi tadi menyambung tentang situasi pandemi, kita tentu tidak lepas dari teknik dan metode yang kita gunakan. Kita sekarang lebih memprioritaskan penggunaan teknologi berbasis informasi. Jadi ini untuk menjembatani ketika kita mulai berkurang frekuensi tatap mukanya. Jadi seperti proses belajar mengajar di sekolah saja. Jadi lebih ke daring ya. Dan kita sudah punya pengalaman 2 tahun selama ini untuk memantau proses belajar mengajar di sekolah, akuntabilitas penyelenggaraan PPDB misalkan, kita lebih mengedepankan penggunaan teknologi melalui daring, pemantauan melalui daring, dan itu nampaknya cukup efektif ternyata. Dan tentu di sana ada efisiensi yang luar biasa terhadap penggunaan anggaran. Efisiensi anggaran, Pak ya? Betul. Karena tidak selalu melulu harus melakukan pengawasannya ke lapangan. Ya. Tadi saya mau kembali, Pak. Audit. Saya kalau misalnya dengar kata audit, kok serem ya, Pak? Kok kayaknya serem, kayak berarti kan apa nih? Ada suatu kesalahan yang nanti akan diungkapkan, itu apakah kayak gitu? Apa benar kayak gitu? Kayak serem banget, Pak, atau persepsi saya yang salah, Pak? Ya.
Ini persepsi lama ya yang terbangun. Nah, sekarang mungkin mulai ke depan ya persepsi yang punya pandangan yang demikian harusnya sudah mulai berkurang tentang pandangan-pandangan sebagian masyarakat bahwa audit itu selalu tendensius mencari-cari kesalahan. Nah itu, jadi ini harus dirubah mindset cara berpikir seperti ini. Jadi audit itu adalah dalam konteks memberikan semacam masukan, pandangan-pandangan yang kalau kita dari perspektif taksonomi pengawasan itu kan ada yang sifatnya konsultatif dan penjaminan mutu. Nah, kita lebih mengedepankan dua hal itu untuk mendampingi dan memastikan bahwa organisasi itu dapat menerima manfaat atas aktivitas kita, audit kita. Jadi untuk apa kalau audit kita tidak bisa memberikan nilai tambah apa-apa, dan malah tadi Mas Juli katakan malah cenderung sifatnya kok seperti takut menakutkan gitu kan. Nah, tapi sebenarnya tidak ada persoalan. Salah persepsi saya nih. Jadi sebenarnya auditan selama punya pandangan yang positif dan tidak ada pernah merasa melakukan tindakan-tindakan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, ya tidak usah merasa takut saya kira. Jadi itu yang harus dibangun bersama, persoalan persepsi ini. Ini penting karena ini agar kita antara auditor dengan auditan itu ada kesamaan pandangan terhadap proses-proses tugas pengawasan itu dalam konteks mengendalikan, memastikan program dan kegiatan berjalan sebagaimana mestinya. Saya kira itu. Mas Juli. Terima kasih Pak, Bapak merubah cara pandang saya nih terkait auditor. Tadi saya mikirnya kayak serem banget nih pekerjaan di Itjen ini. Oh ya, monggo Pak, silakan diminum Pak. Sambil ngopi. Sambil ngopi Pak. Terus kalau auditor apa aja Pak yang di audit? Auditor itu ngapain Pak? Apa aja yang diaudit? Apa aja yang diawasin Pak di Kemendikbudristek ini Pak? Ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi bahwa sesuai dengan tugas pokok ya dan fungsi yang sudah diatur di dalam Permendikbud 9 perubahan dari Permendikbud 45 bahwa di pasal 195-96 kita itu punya tugas dan fungsi yang jelas di sana melakukan pengawasan terhadap tiga hal ya, tiga aspek tadi dan substansi program kegiatan. Dan ini tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal itu dalam kerangka penjaminan mutu dan konsultatif. Nah, seharusnya bisa memastikan seluruh program yang strategis seperti sekarang ini program Merdeka Belajar ya, di situ ada misalkan program guru penggerak, terus sekolah penggerak, dan ada BOS, ada PPDB dan lain sebagainya, itu yang banyak. Nah, itu kita pastikan bahwa program-program strategis kementerian itu bisa berjalan dengan baik sesuai maksud dan tujuannya dan memberi nilai manfaat dan dampak pada masyarakat. Dan kita pastikan bahwa program itu memang betul-betul memberikan dampak positif. Nah, inilah tugas berat Inspektorat Jenderal untuk memastikan di samping persoalan akuntabilitas. Saya kira itu. Tadi Bapak sempat singgung PPDB, sempat singgung dana BOS. Jadi itu baru dua itu aja kayaknya udah berat banget Pak. Jadi auditor Itjen tugasnya melakukan pengawasan atas program strategis kementerian. Mampu Pak? Apakah Itjen ini punya sumber daya manusia yang sebegitu besar? Saya kebayangnya nih, saya awam banget soal Pak, ini seluruh Indonesia nih berarti nih Pak. Gitu. Jadi memang dari jenjang PAUD ya, PAUD di Dasmen sampai perguruan tinggi, Dikti, termasuk juga satuan kerja pendukungnya ya, itu memang bagian dari ruang lingkup pengawasan kita. Dan kalau kita melihat sumber daya manusia dan anggaran kita kan sangat terbatas ya. Jadi juga tidak mungkin kita belajar dari negara-negara maju
misalkan di Belanda konon katanya hanya 6 auditornya ya untuk bisa melihat seluruh program kegiatan mereka. Nah, kita kenapa tidak bisa gitu ya, dengan teknologi berbasis informasi, terus dengan metode pendekatan audit berbasis risiko, saya kira itu bisa dilakukan. Jadi hanya program-program yang memang strategis dan menonjol, yang punya potensi dan risiko tinggi saja yang harus kita lihat. Jadi tidak seluruhnya, tidak sifatnya populatif, tapi sampling ya. Jadi misalkan dana BOS, ada pencegahan intoleransi gitu di sekolah, dan tadi PPDB, banyak hal yang harus kita bisa lihat skala prioritasnya. Jadi dengan pendekatan teknologi juga saya kira itu bisa dilakukan. Jadi apakah kita sendirian aja tuh Pak? Oh, tidak, tentu. Ini tidak bisa kita lakukan inspektorat dengan sendirinya. Misalkan untuk pengawasan dana BOS, pengalaman kita 2 tahun terakhir, bahkan kita melibatkan sinergitas dengan Inspektorat Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Inspektorat Provinsi Kabupaten Kota. Dan kita membangun teknologi ini untuk memudahkan APIP yang kementerian lain dan Inspektorat Provinsi Kabupaten Kota untuk bisa melakukan pengawasan secara efisien dan efektif. Nah, ini yang sedang kita terus rancang dan akan terus kita laksanakan. Demikian halnya dengan pencegahan intoleransi. Kita juga sinergi dengan kementerian lain dan dengan lembaga swadaya masyarakat (NGO), karena kita tidak bisa melakukan sendiri. Maksudnya kita harus melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bisa melihat dan memastikan bahwa praktek-praktek intoleransi itu sudah tidak terjadi di sekolah. Paling tidak kita meminimalisir ya praktek-praktek itu. Jadi kita libatkan, sinergitas kita bangun dengan seluruh komponen yang ada di negeri ini. Saya kira itu harus kita lakukan. Iya, memang kalau menurut saya juga demikian Pak, karena banyak sekali sasarannya. Saya rasa memang perlu ada sinergi itu. Dan tampaknya sudah dilakukan oleh tim Inspektorat Jenderal nih Pak. Iya, betul. Terus tadi saya sempat dengar tugas-tugasnya adalah kita pengawasan ke lapangan, auditor pengawasan ke lapangan. Kok kayaknya menarik ya Pak, berarti bisa sambil bertugas, bisa ada kesempatan untuk melihat daerah-daerah di Republik Indonesia ini Pak ya. Berarti auditor-auditor kita bisa jalan-jalan, sedikit jalan-jalan lah kita maksudnya. Kalau saya nih Pak, kalau saya kepengen jadi auditor Pak, apa sih yang menurut Bapak paling penting yang harus saya miliki? Sebenarnya ada syarat mutlak ya, tidak bisa ditawar. Profesi auditor tuh membutuhkan satu hal, yaitu minimal 2 ya, persoalan integritas dan profesionalitas. Nah, profesionalisme. Nah, itu harga mati itu. Jadi sebenarnya semua aparatur sipil negara ASN itu ya 2 hal itu yang harus dijaga ya. Persoalan integritas ya. Integritas, kalau kita bicara integritas kan kita bicara tentang konsisten antara ucapan dan tindakan, dan itu harus konsisten ya. Persoalan profesionalisme juga, profesionalitas harus kita jaga, keahlian dan kejujuran di sana dalam melaksanakan tugas itu tidak bisa ditawar dan memang syarat mutlak. Ya saya kira itu yang paling penting. Jadi dan kita memastikan bahwa seluruh auditor ASN kita harus 2 hal itu yang paling utama yang harus kita miliki dan kita jaga, saya kira itu. Jadi saya harus memiliki integritas yang tinggi Pak. Iya, betul. Untuk menjadi auditor. Iya. Emang apa Pak peran integritas Pak di bidang pekerjaan auditor? Apa kalau misalnya menurut Bapak, kalau misalnya ASN itu tidak memiliki integritas itu seperti apa? Khususnya di Itjen lah Pak, kita bicara di Itjen. Ya, sesuai tugas fungsi kita, persoalan integritas ini memang nggak bisa ditawar ya. Artinya ketika kita mengungkap sebuah catatan temuan ya,
kita harus rasa dan jiwa idealisme kita harus kita memang pertahankan ya. Jadi dalam konteks membangun keadilan dan kebenaran itu yang harus kita kedepankan. Nah, ini persoalan integritas bahwa kita komitmen ya untuk mengungkap seluruh persoalan yang memang bisa menjadi penghambat program kegiatan kegagalan sebuah program. Nah, ini yang harus kita cegah. Tidak mungkin kalau kita tidak memiliki integritas bisa melakukan itu. Oke. Peran penting sekali, Pak. Ya. Gimana, Pak? Kalau menurut Bapak bagaimana sih caranya untuk kita bisa menumbuhkan dan memelihara integritas di lingkungan kantor kita, Pak? Ya. Ini mudah diucapkan tapi kadang-kadang sulit ya dilaksanakan kalau tidak diikuti tindakan contoh-contoh ya yang dilakukan oleh para pemimpinnya, karena di Indonesia ini kan budayanya budaya paternalistik ya. Jadi tindakan ucapan apapun pimpinan itu yang akan menjadi contoh para staf, para bawahannya, para pegawainya. Jadi harus dimulai dari pimpinan, atasan untuk memberikan contoh teladan kepada seluruh jajarannya. Saya kira paling penting adalah itu. Ketika seluruh ini berjalan dengan baik, maka dengan sendirinya itu akan tercipta persoalan integritas, profesionalitas itu akan tercipta dengan sendirinya. Budaya iklim ya, menumbuhkan iklim seperti itu. Saya kira itu. Kalau saya boleh tahu nih Pak, ada nggak cerita Bapak tentang integritas yang pernah Bapak alami di saat integritas itu diuji? Oh iya. Banyak hal pengalaman saya sewaktu menjadi auditor ya, ketika akan mengungkap sebuah persoalan atau kita diminta untuk melakukan review terhadap sebuah program atau kegiatan yang sebenarnya kalau kita cermati dan kita teliti itu ada potensi terjadi pemborosan. Nah, kita mungkin diuji di situ ya, kalau kita ingin hanya untuk membuat senang pengelola atau penanggung jawab kegiatan, itu pasti akan dampaknya akan bisa merugikan keuangan kita, negara kita. Tapi karena kita punya prinsip dan idealisme, maka kita sebenarnya bisa memprediksi bahwa program atau kegiatan tertentu ini kita bisa mencermati dan menilai bahwa ini ada potensi memboroskan keuangan negara atau tidak, atau ini program ini kira-kira tepat tidak sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Saya sendiri punya pengalaman itu, berhasil mencegah rencana sebuah pembangunan, misalkan di sana akan dibangun sebuah area untuk memperluas akses dalam rangka pelayanan masyarakat, memperluas akses untuk perparkiran misalkan, tapi di satu pihak di lain pihak mengorbankan lingkungan organisasi kantor tersebut, dan ini tidak difikirkan. Kalau kita hanya ingin memenuhi kebutuhan di mana saja pasti tidak akan cukup. Selalu ingin kebutuhan itu selalu ingin dipenuhi, tapi tidak mempertimbangkan aspek lainnya. Nah, pertimbangan seperti memperhatikan aspek lingkungan itu kadang-kadang luput dari perhatian kita semua. Nah, ini bisa merusak lingkungan atau tidak? Nah, misalkan gitu. Itu kadang-kadang, nah itulah yang seperti itu yang berhasil kita cegah, dan memang akhirnya kan kita juga berpikir tentang harmonisasi lingkungan. Itu yang kadang-kadang kita tidak berpikir ke arah sana. Terima kasih Pak Abi, penjelasan tentang integritasnya yang telah Bapak alami sendiri. Terus Pak, tadi Bapak singgung juga kalau kita selain melakukan pengawasan, Jen juga mengawal program strategis kementerian nih Pak ya. Iya. Dalam Merdeka Belajar misalnya. Jadi kalau sesuai dengan tema Hardiknas kita nih Pak, kan serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar.
Apa aja nih Pak program-program yang Itjen lakukan untuk dapat mengawal terwujudnya Merdeka Belajar? Ya, jadi saya kira ada beberapa program ya, pengawasan, pengendalian dalam rangka memastikan Merdeka Belajar itu dapat terlaksana dengan baik. Ada mulai dari program untuk melakukan pendampingan, mereview ya, mulai dari perencanaannya sampai dengan pelaksanaan dan sampai dengan implementasi di lapangan di seluruh provinsi, seperti persiapan untuk asesmen AKM ya, kompetensi minimum. Itu kita sudah dengan tim gitu ya, ada tim yang bekerja untuk membuat manajemen risiko terhadap proses pelaksanaan ini. Dari perspektif Inspektorat Jenderal, kita memberikan masukan terhadap potensi-potensi yang dapat menghambat. Begitu halnya yang pernah kita lakukan adalah mengenai sekolah penggerak. Nah, kita juga memberikan masukan terkait dengan potensi-potensi risiko yang menghambat. Maka kita susun risk manajemennya sebagai dasar juga kita melakukan pengawasan nanti ketika kita mulai berjalan dari perencanaan, pelaksanaan sampai nanti terakhir sampai proses pelaporannya seperti apa. Nah, itu harus kita pastikan, itu kita dampingi terus-menerus agar memang ini sesuai dengan arahnya, tidak salah arah. Jadi ini persoalan penting nih, jangan sampai kita salah arah sehingga masyarakat dunia pendidikan tidak menerima dampak positifnya. Ya, ini yang harus kita jaga. Jadi Itjen memiliki peran penting untuk mengawal Betul. terwujudnya Merdeka Belajar. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya Pak, kan di akhir April kemarin kita dapat informasi bahwa Ristek, Riset dan Teknologi bergabung dengan Kemendikbud. Itu bagaimana peran Itjen ke depannya dan tantangan apa yang akan Itjen hadapi dengan bergabungnya Ristek dengan Kemendikbud? Ya, ini bagian dari salah satu reformasi ya. Jadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek ini bukannya tidak menambah beban kerja untuk dari sektor pengawasan, tapi kan kita tadi punya strategi dan punya metode ya. Strategi kita adalah meskipun ya ruang lingkupnya bertambah dengan bergabungnya Ristek, tapi kan kita punya strategi pengawasan yang berbasis risiko dan berbasis teknologi. Jadi tidak ada persoalan yang serius untuk melakukan pendampingan, pengawalan program-program mereka, karena memang kompetensi auditor yang kita sediakan ada itu memang sudah memenuhi kualifikasi. Jadi saya kira apalagi dimungkinkan juga nanti yang berlatar belakang auditor-auditor yang punya latar belakang pengalaman melakukan pengawasan dikti juga sudah memang bergabung dengan kita. Jadi ini saya kira tidak menjadi beban kita lah. Ini bisa tetap kita atasi. Oke. Berarti bukan beban tapi merupakan tantangan Pak. Ya. Tantangan tapi menurut Bapak tetap bisa dalam kita laksanakan gitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Pak Abi. Terus pertanyaan selanjutnya nih Pak. Seluruh program Kemendikbud Ristek ini banyak banget. Ya, betul. Nah, apa Itjen aja yang bisa ngawasi? Apa cuma Itjen aja Pak yang bisa ngawasin kalau program-program? Saya kira kalau kita bicara pengawasan itu tidak Inspektorat Jenderal saja ya. Kita punya satuan kerja, unit pelaksana teknis, terus organisasi lain kan punya ya satuan pengawasan internal juga. Nah, kita bisa dorong
satuan pengawasan internal di masing-masing satuan kerja dan unit pelaksana teknis untuk membantu mengendalikan seluruh program dan kegiatan. Di samping tentu tadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan, sinergitas dengan kementerian lembaga lain, dengan NGO, ya, itu kan bentuk dari sebuah konsep pengawasan yang tidak berdiri sendiri ya. Dalam pengertian pengawasan itu bisa dilakukan secara masing-masing organisasi atau tergabung dalam sebuah komunitas ya. Jadi tadi ada komunitas APIP dalam konteks melakukan pengawasan BOS misalkan, itu kan melibatkan APIP kementerian lembaga. Maaf Pak, APIP itu apa Pak ya? Aparat pengawasan internal pemerintah ya. Jadi itu misalkan kalau kita pencegahan intoleransi gitu, kita kan bisa melibatkan kementerian lembaga yang terkait juga dan lembaga masyarakatnya juga, NGO. Nah itu kan bentuk-bentuk pengawasan yang tidak berdiri sendiri, aktivitas pengawasan yang tidak sekedar dilakukan oleh APIP masing-masing kementerian secara sendiri-sendiri, tapi bisa melibatkan seluruh. Dan prinsip yang dibangun oleh Mas Menteri bahwa kita mengedepankan gotong royong, itulah yang dimaksud sinergitas itu dalam bentuk sinergi itu sebenarnya gotong royong, kita sama-sama. Memang tidak mungkin kita lakukan sendiri, melibatkan juga satuan kerja, unit utama, unsur pengawasan internalnya, itu kan gotong royong sebenarnya. Jadi kita apalagi di dalam ya, di internal kita ya, jadi tidak juga sektoral masing-masing inspektorat 1-2 bekerja dengan masing-masing. Maka konsep yang ke depan 2022 kita bangun sinergitas internal itu lebih kuat, termasuk dengan eksternal. Saya kira ini konsep yang bagus yang digulirkan oleh Inspektur Jenderal kita. Apakah yang bisa mengawasi? Tadi Bapak sampaikan bahwa yang mengawasi kita bisa sinergi, saling sinergi untuk sama-sama mengawasi. Gitu. Tadi Bapak sempat singgung juga lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat itu NGO gitu. Kalau masyarakatnya sendiri bisa nggak Pak mengawasi program-program Kemendikbudristek itu Pak? Saya kira malah justru masyarakat lah ya yang banyak melakukan monitor ya, pengawasan terhadap program kegiatan kementerian yang ada di lapangan. Saya kira peran masyarakat malah justru saya kira lebih dominan dan mungkin juga bisa berharga informasi yang disampaikan ke kita. Kita kan punya wadah ya, punya media, punya sarana prasarana untuk mengakomodir pandangan dan masukan dari masyarakat yang harus kita cepat respon, kita tindak lanjuti. Saya kira bentuk kecepatan merespon dan menindaklanjuti seluruh informasi dari masyarakat ini adalah bentuk dari kepedulian kita terhadap pelayanan publik, dan kita harus bisa cepat menyelesaikan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat itu terkait dengan persoalan pendidikan. Jadi Itjen juga nerima banyak laporan dari masyarakat Pak ya? Iya. Jadi kita berarti masyarakat juga dapat membantu mengawal pendidikan dan kebudayaan, riset dan teknologi dengan memberikan informasi-informasi apabila ada yang dirasa tidak benar bisa dapat disampaikan ke Itjen sehingga bisa kita follow up. Mungkin wadahnya apa nih Pak di Itjen ini Pak? Di Inspektorat Jenderal kan ada ya, sudah terbentuk ya posko pengaduan misalkan. Ini sudah lama, bahkan dibangun sistem pelaporannya. Masyarakat memang ada yang mengetahui, ada yang tidak, itu wajar lah ya, masyarakat bisa melapor kemana saja. Tapi posko pengaduan itu saya kira tidak selama ini bertindak tidak pasif ya, tapi aktif juga gitu, menjemput bola ya jika ada persoalan-persoalan yang terkait dengan pendidikan di daerah.
misalkan contoh yang sederhana adalah PPDB misalkan. Ya. Setiap tahun kan ada potensi menimbulkan persoalan ya ketika. Nah ini kan harus diantisipasi nih. Nah posko pengaduan ini harus bergerak cepat dan memang harus aktif untuk menjaring data dan informasi yang punya potensi untuk terjadi sebuah persoalan di daerah tertentu. Saya kira kita harus cepat membantu menyelesaikannya. Oke, berarti kita juga memiliki wadah posko pengaduan Iya. apabila ada masyarakat yang melihat ada suatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan di Iya. bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dapat menyampaikan ke posko pengaduan Iya. Inspektorat Jenderal. Betul. Terima kasih Pak Abi, Pak Sekretaris. Ya. Dari tadi bicaranya terkait dengan serius-serius terus nih Pak. Iya. Saya mau yang agak lebih santai lah nih Pak. Ini udah di penghujung acara nih. Akhir-akhir acara saya memang agak lebih santai. Saya penasaran nih Pak. Saya sebelum melakukan sinear ini dengan Bapak, saya research Bapak, saya cek CV Bapak. Bapak sekarang posisinya Sekretaris Inspektorat Jenderal. Sebelumnya adalah seorang inspektur. Ya, Dan betul. sebelum itu ternyata auditor juga nih Ya. Pak. Sekarang saya mau yang santai-santai aja Pak. Hmm. Boleh nggak nih Pak, kalau Bapak share pengalaman Bapak waktu jadi auditor yang menarik, entah itu yang menarik, entah itu yang unik atau yang lucu menurut Bapak. Iya, Untuk iya. sahabat Dikbud bisa tahu apa sih yang dialami oleh Sekretaris Itjen pada waktu menjadi auditor dulu. Monggo Pak. Terima kasih Mas Sule. Jadi merintis menjadi auditor saya lakukan ya memang dari sekretariat ya. Dari sekretariat terus saya mencoba untuk beralih profesi menjadi jabatan fungsional auditor. Saya tekuni karena memang lembaga ini kan lembaga pengawasan internal pemerintah ya. Jadi sebenarnya core business ya yang utama di sini adalah memang pengawasan dan pemeriksaan dan itu dilakukan oleh auditor. Maka auditor ini profesi ini saya tekuni karena saya ingin betul-betul membangun sebuah komitmen, integritas, profesionalitas ya di lapangan. Saya juga banyak belajar dari senior-senior ya auditor kita bagaimana melakukan praktek terbaik profesi ini. Jadi ada memang pengalaman yang unik ya. Misalkan ketika melakukan pengawasan di lapangan terhadap sebuah pembangunan proyek fisik ya struktur gitu ya. Nah itu kita tidak punya keahlian dan teknik tentang hal tersebut ya, tentang struktur bangunan beton gitu. Tapi kita tidak kurang akal juga. Nah, ketika kita ada di lapangan di sebuah perguruan tinggi, kita manfaatkan saja, kita minta tolong kepada salah satu tenaga ahli di situ, dosen yang memang punya kompetensi latar belakang teknik ya untuk membantu meyakinkan kita bahwa apa yang telah dibangun itu betul apa tidak sesuai dengan rencana pembangunannya. Nah, itu dapat informasi itu informasi yang berharga. Jadi di sini adalah sebenarnya dibutuhkan sebuah inisiatif dan kreativitas kita. Kalau tidak ya bisa berhenti, kita tidak bisa memperoleh apa-apa. Jadi jangan cepat menyerah. Nah, itu saya kira terus juga tadi yang saya sampaikan ketika kita melakukan ada sebuah satuan kerja mau membangun dengan alasan misalkan wah ini karena gedung sudah tidak layak, tapi kita buktikan bahwa betul nggak layak atau tidak, jangan-jangan masih layak menurut kita, menurut mereka tidak layak, menurut kita masih layak, mari kita buktikan sama-sama. Nah ternyata setelah kita lihat dokumen-dokumen sejarahnya, terus bagaimana gedung itu dibangun pada waktu itu, maksud dan tujuannya untuk apa. Nah ternyata masih layak. Nah kita rekomendasikan untuk tidak dibangun, tapi cukup diperbaiki saja. Nah seperti itu kan itu kita mencegah
potensi pemborosan yang lebih jauh. Nah, kalau sebagai inspektur, nah pengalaman yang berharga saya adalah ya membangun tim efektif ya, yang bisa melakukan bersinergi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, berikut Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Kota. Saya kira itu pengalaman yang paling berkesan ya buat saya selaku Inspektur 2, bisa membangun sinergitas bersama dan disepakati untuk membangun juga sistem audit berbasis teknologi, dan itu yang akan digunakan oleh Inspektorat Provinsi, Kabupaten Kota nanti di seluruh 34 Inspektorat Provinsi dan kurang lebih 540 Inspektorat Kabupaten Kota yang akan diharapkan akan menggunakan sistem pengawasan berbasis teknologi ini. Nah, ini sebuah tantangan buat Inspektorat Jenderal, saya kira itu. Jadi Mas Julian, kalau bicara saya pribadi, sisa waktu saya itu usia saya tinggal 5 tahun ya di Inspektorat Jenderal ini. Ada sesuatu yang ingin kita pastikan laksanakan, yaitu kita harus benar-benar bisa mencegah praktek korupsi di sekolah, bisa benar-benar mencegah praktek intoleransi di sekolah, benar-benar bisa mencegah potensi yang membuat anak-anak didik kita ini menjadi tertinggal. Jadi sebenarnya hakikat dari kita di inspektorat itu adalah kita bisa memastikan seluruh pelayanan pendidikan baik di jenjang pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi itu dapat berjalan dengan baik, dan anak-anak didik kita, mahasiswa kita itu dapat menikmati pendidikan dengan baik sesuai dengan amanat undang-undang kita. Saya kira poin pentingnya adalah itu. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, maka sia-sialah kita bekerja di birokrasi ini. Karena esensi kita adalah melayani. Saya selalu mewanti-wanti kita itu melayani masyarakat, dan terutama masyarakat yang di bidang pendidikan. Jadi kalau itu tidak bisa terlayani, ya sia-sia kita. Jadi kita bekerja itu tidak untuk kepentingan diri kita, tapi untuk kepentingan orang lain, pelayanan terhadap orang lain. Saya kira itu poin pentingnya. Jadi poin penting menurut Bapak adalah melakukan pelayanan. Tugas utamanya adalah melakukan pelayanan. Tadi ada yang belum kejawab nih Pak. Ada yang belum kejawab nih Pak. Apa itu? Waktu Bapak menjadi auditor. Oh iya. Saya mau tanya, Bapak jadi auditor tahun berapa Pak? Waduh, kalau tidak salah sekitar tahun 2008 saya menjadi auditor. 2008. Iya. Pengalaman yang lucu Pak waktu jadi auditor. Saya kebayangnya kan kalau auditor keliling-keliling pasti banyak ketemu orang, ketemu peristiwa. Mungkin ada satu yang lucu yang bisa di-share untuk sahabat Dikbud yang lagi menonton Pak. Menurut saya ya salah satu ya, mungkin saya banyak yang nggak ingat ya, waktu mengecek hasil pengadaan di salah satu satuan kerja di Indonesia bagian timur, saya untuk menguji sesuatu barang yang tidak bisa kita jangkau secara fisik, saya harus naik salah satu anggota auditor saya menyediakan diri untuk gendong gitu. Naik gendong di pundak. Naik ke pundak, terus mengambil gambar dari dekat gitu. Bener nggak spek yang ada di barang itu sesuai dengan di rencana di RAB-nya itu. Jadi saya naik terus mengambil foto, terus kami cek ke meja gitu. Nah itu tidak mungkin ada risiko, ya ada risiko jatuh ya, karena harus naik dari pundak, dan ini persoalan kerjasama Pak Mas Juli ya. Jadi ini kerjasama sampai sebegitunya. Terus yang kedua yaitu mungkin pernah ke lapangan, masuk karena kelelahan melakukan cek fisik di lapangan, terus akhirnya masuk di daerah
sedikit mungkin hutan untuk mencari pencerahan, menghilangkan rasa penat, dan mereview kembali hasil pekerjaan-pekerjaan audit tadi. Ternyata setelah kita renung-renungkan, juga kita pertimbangkan, ternyata hasil yang kita ungkap itu juga belum tentu sempurna juga. Nah, itu perenungan itu butuh buat tim auditor itu. Jadi sebelum mengambil keputusan yang mengakibatkan nasib orang itu, kita harus merenung dan mempertimbangkan dengan seksama dan bijaksana. Saya kira itu penting. Jadi kalau kita belajar dari orang-orang nenek moyang dulu, kalau membuat sesuatu karya ya, mahakarya itu kan selalu butuh perenungan, selalu butuh kontemplasi diri, dan itu penting auditor sebelum memutuskan seseorang bersalah atau tidak, karena itu membawa pengaruh yang tidak sederhana buat keluarganya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Abi, kita sudah Ya. di penghujung, tapi saya penasaran nih, tadi saya masuk ke ruangan Bapak nih, ada Ya. lukisan, ada keris, ada patung ini. Ya. Hobi Bapak apa nih Pak? Apakah ini termasuk hobi Bapak nih? Ya, saya memang punya hobi ya, mengkoleksi ya benda-benda lama ya, benda-benda hasil karya pendahulu-pendahulu kita, bagian dari pelestarian sejarah. Jadi saya memang hobi itu untuk keseimbangan kita bekerja. Jadi kalau kita bekerja itu harus punya hobi yang lain untuk keseimbangan batin kita. Jadi barang-barang ini adalah barang-barang seni, barang-barang antik yang sebenarnya banyak cerita tentang barang-barang antik ini. Jadi ada cerita di sana. Dulu orang membuat karya ini kan tidak mudah, Mas Julian. Nah, membutuhkan tadi ya, membutuhkan kecermatan, ketelitian ya, terus juga kontemplasi, bahkan puasa. Orang dulu itu membuat sesuatu itu harus puasa, biar karya yang dihasilkan itu monumental dan sangat lekat terus-menerus di generasi berikutnya. Nah, saya membayangkan kalau kita sekarang ini melaksanakan tugas dan fungsi, membuat apa saja, entah itu program kegiatan, itu harus betul-betul kita renungkan betul nanti dampaknya seperti apa, agar hasil karya kita, program kegiatan kita itu betul-betul melekat dan dirasakan oleh masyarakat dan generasi terus berikutnya. Jadi tidak asal-asalan. Saya kira itu kita banyak belajar dari pendahulu-pendahulu kita. Maka ini koleksi barang-barang antik ini sebenarnya adalah cermin itu. Kenapa saya suka. Saya bukan bicara tentang isoteri ya, tapi eksoteri saya. Saya lebih mengedepankan masalah eksoterinya. Bagaimana empu kita dulu mau membuat karya tentang pusaka itu luar biasa. Dia harus puasa dan menempa itu dengan tekun ya. Tidak pamrih. Nah, itu. Tidak pamrih itu ya hal yang harus kita sebenarnya tekankan. Ya. Saya kira itu, Mas Juli. Siap, terima kasih Pak Abi. Kami jadi mengerti nih mengapa barang-barang antik itu ternyata memiliki nilai yang amat sangat berharga. Tapi jangan dikultuskan ya. Oke. Poinnya itu. Saya tidak pernah mengkultuskan sebuah benda. Ya. Oke, siap. Oke Pak, kita sudah di penghujung acara kita. Terakhir Pak, apa nih pesan Bapak untuk sahabat Dikbud, anak-anak muda yang menonton acara ini dan bercita-cita ingin menjadi auditor? Apa yang harus mereka siapkan untuk dapat menggapai cita-cita tersebut? Saya kira anak-anak muda sekarang dimanapun bekerja ya, berprestasi itu bisa dilakukan di mana saja ya. Yang penting punya semangat, dedikasi yang tinggi, visioner ya. Jadi saya kira itu menjadi penting dan selalu mengedepankan faktor integritas dan profesionalisme itu. Saya kira dua hal itu penting. Di samping tentu ya bertanggung jawab itu pasti ya. Jadi kita
yang mungkin yang generasi berikutnya ini kan generasi milenial ya. Nah, ini punya passion yang berbeda ya. Saya kira harus semua serba teknologi, tapi teknologi itu jangan sampai mengurangi kita sebagai manusia ya, punya hubungan sosial. Nah, ini kadang-kadang kan kalau kita lihat ya, ini anak muda sekarang kan sibuk masing-masing ya, kadang tegur sapa itu kurang. Nah, ini yang harus sifat gotong royong itu juga kurang. Nah, ini yang harus dibangun sebenarnya. Jadi semua itu ada pesannya sebenarnya. Sebagaimana lukisan ini, Mas Jule. Kenapa lukisan ini adalah lukisan pasar? Itu bukan tanpa makna, ada filosofinya. Saya memasang lukisan pasar ini, itu ada filosofinya. Ini adalah lukisan di mana sebuah komunitas berkumpul, bertransaksi, berkomunikasi, saling menyapa. Jadi jangan sampai pasar itu kehilangan suaranya, itu kan ada itu. Jadi pasar modern kan kehilangan suaranya, di sana tidak ada transaksi karena harga sudah pasti. Tapi tidak dengan pasar ini ya, ada komunikasi, ada bincang-bincang, ada diskusi di sana. Jadi inilah ruangan sekretaris ini juga begitu. Ini ruangan yang terbuka untuk siapa saja berdiskusi di sini. Jadi bukan ruangan tertutup ya. Jadi semua masyarakat elemen di internal Inspektorat Jenderal ini silahkan monggo kita berdiskusi, membantu kementerian untuk memecahkan seluruh persoalan negeri ini. Disinilah ruangan terbuka untuk diskusi, berdebat sebagaimana yang digambarkan pasar ini. Jadi di pasar itu ada konsumen dan produsen saling tawar-menawar, saling mungkin bisa berbeda ketika ada diskusi, harga menjadi turun karena ada rasa saling menghargai. Nah, itulah pentingnya. Nah, ini harus kita tumbuh kembangkan kembali. Pasar jangan hilang suaranya. Itulah sebenarnya konsep yang saya kedepankan itu. Jadi itu Mas Yule. Ya. Terima kasih ya. Pak Abi, Bapak ya. Subiantoro, Sekretaris Itjen. Kita sudah di penghujung acara, Pak. Ya. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan, sehingga banyak sekali informasi-informasi yang dapat disampaikan kepada sahabat Dikbud. Ya. Ini dalam rangka tema Hardiknas, Pak. Serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar sesuai tadi masukan dari Sekretaris Itjen. Ya. Bahwa kita Inspektorat Jenderal memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawal Merdeka Belajar. Dan auditor-auditor dan juga, bukan hanya auditor saja, ASN di seluruh Republik Indonesia ini yang paling penting menurut Pak Sekretaris Itjen adalah memiliki integritas dan juga profesionalitas. Terima kasih Pak Subiantoro, masukan yang amat sangat berharga bagi saya dan juga bagi sahabat Dikbud yang menonton acara ini. Saya rasa kita sudah dapat cukupkan. Kita akhiri, Pak Sekretaris Itjen. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat Inspektorat Jenderal. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Diulang. Unggul, profesional, kompeten, bertanggung jawab, disiplin, kemitraan, keikhlasan. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewujudkan pengawasan internal yang berkualitas terhadap insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan. Berada di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kami siap mengawasi layanan pendidikan dan kebudayaan. Karena Inspektorat Jenderal Kemendikbud adalah APIP, yaitu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Pemeriksaan, peninjauan, evaluasi, dan pendampingan demi membentuk generasi berintegritas dan meningkatkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Gedung Itjen Kemendikbud berdiri di Kompleks Kemendikbud, Gedung B, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat. Dengan sarana dan prasarana seperti lobi,
poliklinik umum, dan poliklinik gigi. Ruang sidang, ruang siar radio Itjen, koperasi, kantin, posko pengaduan, perpustakaan, ruang server atau pusat data. Kegiatan jasmani dan rohani menjadi salah satu rutinitas untuk mengembangkan kapasitas pegawai. Agar terciptanya kedekatan antara Itjen Kemendikbud dengan masyarakat, kami memiliki layanan pemerintah berbasis elektronik, yaitu SIP, Posko Pengaduan, Radio Itjen Kemendikbud. Untuk kepentingan layanan publik di bidang pengawasan, pendidikan, dan kebudayaan, kamu bisa menyampaikan saran, keluhan, dan juga pertanyaan lewat media sosial. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk generasi cerdas berintegritas.